Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 Sosiologi Komunikasi kelas D akan mempresentasikan materi kami yang bertemakan media sebagai ruang wacana pertempuran mayoritas dan minoritas. Media dan wacana. Media berasal dari bahasa Latin yang berarti perantara. Kata media digunakan pada tahun 1990-an yang digunakan untuk istilah media massa. Karakteristik media adalah teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan atau mengirimkan sesuatu. Dalam penggunaannya secara umum, media dikaitkan dengan media massa. Nah, media massa diartikan sebagai industri konten yang ditujukan untuk mencapai pendengar atau penonton dalam jumlah yang banyak, baik dalam berita, iklan, film, dan lain-lain. Media yang biasa digunakan ada dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Dalam contohnya, media cetak yaitu seperti koran, majalah, buku, dan lain-lain. Kemudian untuk contoh dari media elektronik yaitu TV, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Kemudian wacana. Kata wacana banyak digunakan oleh berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu bahasa, psikologi, sosiologi, dan juga politik. Wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlibat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar sebagai organisasi atau representasi diri dari sebuah pengalaman. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat mayoritas dan minoritas dan kepentingannya. Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, di mana manusia diciptakan untuk berhubungan antara satu sama lain. Dengan kata lain, manusia ditarikan tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itulah terdapat banyak hubungan antar manusia, baik pada turunan, pernikahan, agama, negara, dan sebagainya. Di dalam hubungan manusia dengan manusia, yang terpenting adalah timbulnya reaksi akibat suatu hubungan. Misalnya, kalau seseorang menyayangi, maka memerlukan sebuah reaksi, entah pada wujud pujian atau celaan, yang merupakan suatu dorongan untuk suatu tindakan-tindakan selanjutnya. Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan banyak masyarakat yang berbeda suku, ras, dan agama. Secara umum, Indonesia terdapat dua kelompok yang sangat terlihat, yakni yang pertama, kelompok mayoritas. Indonesia dinilai sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang sukses mengembangkan demokrasi. Di sisi lain, sejumlah perlakuan diskriminatif atas kaum minoritas masih menggelayut di negara ini. Yang kedua, kelompok minoritas. Kelompok minoritas belum sepenuhnya memperoleh hak mereka, terutama terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kesiapan kultur mayoritas sebagai subjek utama dan konstitusi negara, berbagai tindak pelanggaran HAM, dan perlakuan diskriminatif yang dialami minoritas ternyata tidak hanya dilakukan oleh kelompok mayoritas semata, tetapi juga oleh negara. Yang selanjutnya yaitu konflik mayoritas dan minoritas. Hingga saat ini sejumlah pelanggaran terhadap aktivitas beragama dan berkeyakinan masih menghiasi wajah buruk hubungan antara mayoritas dan minoritas. Banyak konflik yang tersebar mengenai mayoritas dan minoritas, di antaranya satu, mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas kelompok mayoritas sebagai kelompok mayoritas. Yang kedua, yaitu konflik kekerasan bernuansa agama dalam 2 dekade terakhir yang terjadi di sejumlah daerah. Yang ketiga, munculnya serangkaian radikalisme dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang keempat yaitu
kelompok minoritas yang akhir-akhir ini sering mengalami perlakuan diskriminatif dari negara adalah Jamaah Ahmadiyah. Yang kelima, kasus perusakan masjid dan fasilitas rumah milik warga Ahmadiyah. Yang keenam, kasus lainnya adalah penyelesaian terhadap pengikut Lia Eden tanggal 28 Desember 2005. Rumah Lia Aminuddin di Jakarta Pusat dikepung sebagai anggota masyarakat yang memprotes ajaran keagamaannya yang telah dinyatakan sesat oleh MUI. Yang ketujuh, selain kasus penyesatan, perlakuan diskriminatif yang sering dirasakan oleh minoritas adalah tindakan pelanggaran pendirian dan penutupan rumah ibadah. Yang kedelapan, kasus sangat mencengangkan adalah praktik pemusatan dan penutupan tempat ibadah yang tidak hanya terjadi pada gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evindra Alfianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi damai mayoritas dan minoritas. Pada perkembangan selanjutnya, negara secara sistematis mengeluarkan kebijakan yang berisi perlindungan terhadap keberadaan agama yang resmi, agama yang diakui negara, dan memadukan antara kepentingan mayoritas dan minoritas, serta melindungi hak-hak dari minoritas. Karena sebelumnya terdapat banyak konflik mengenai kaum minoritas, lalu dari berbagai kebijakan yang telah dibuat itu, tampaknya perlakuan negara terhadap minoritas masih kurang, masih belum terlaksana, dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan. Upaya lain yang tak kalah penting terkait dengan penciptaan hubungan yang sehat antara mayoritas dan minoritas adalah penguatan kapasitas kelompok mayoritas. Penguatan kapasitas kelompok mayoritas terhadap nilai-nilai demokrasi memantapkan proses konsolidasi demokrasi. Pola hubungan damai yang dikembangkan oleh Islam ini pada gilirannya akan berkontribusi bagi kelangsungan Indonesia, sekaligus dapat disumbangkan bagi penciptaan peradaban dunia yang lebih damai. Secara nasional, umat Islam sendiri sebagai kelompok mayoritas di negeri ini telah melakukan toleransi yang sangat besar terhadap kelompok minoritas. Dalam sejarah perjalanan bangsa, sikap toleransi itu telah ditunjukkan melalui komitmen banyak tokoh muslim yang menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama. Sikap positif terhadap demokrasi ini, kesediaan mengembangkan kerjasama dan toleransi yang dimiliki oleh orang Islam itu perlu dipupuk supaya menimbulkan kedamaian. Kan di bab ini terdapat konflik dan juga terdapat relasi damai. Jadi di antara konflik-konflik tadi sekarang masih banyak yang belum terlaksana. Meskipun banyak yang belum terlaksana, tapi seenggaknya Indonesia sudah melakukan yang terbaik dan Islam juga sudah melakukan toleransi yang sangat besar. Oke, cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.